Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kerjasama antara Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung oleh SCTV Sports. Di video kali ini kita akan analisis laga UCL antara RB Salzburg versus Chelsea yang berakhir dengan kemenangan tipis 2-1. Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil pastikan tiket lolos ke fase knockout. Paling menarik pada laga ini adalah bagaimana Potter mengubah-ubah kembali pakem formasinya. Kali ini, ia menggunakan Gallagher sebagai gelandang asimetris. Dilihat dari statistik berikut, Chelsea sangat mendominasi dari segi penguasaan bola dengan 70% berbanding 30%. Namun walaupun Salzburg nggak banyak menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang lebih banyak dari Chelsea. Secara XG pun mereka sedikit lebih unggul. Lantas apa yang membuat hal ini bisa terjadi dan bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Salzburg turun dengan formasi 4-3-1-2. Dua striker di depan diisi Okafor dan Adamu, ditopang oleh Sucic di belakangnya. Di kubu Chelsea, Potter menggunakan formasi baru yang belum pernah digunakan oleh The Blues sebelumnya, yaitu formasi 3-4-1-2. Dengan formasi ini, Chelsea memainkan dua strikernya sekaligus, Auba dan Havertz yang ditopang oleh Gallagher. Namun ia menopang nggak di belakang persis layaknya nomor 10, tapi lebih ke area samping atau half space. Ini mengapa ruang taktik sebut gelandang asimetris. Dan perbedaan juga nampak di pemain yang menempati posisi wingback di kedua sisi sayap. Pulisic dan Sterling yang merupakan seorang winger kali ini diplot untuk menempati posisi wingback. Dengan menempatkan pemain bertipikal attacking winger di posisi wingback, ide Potter adalah memaksimalkan atribut attacking dari Pulisic serta Sterling dan sedikit mengorbankan aspek defense yang mana keduanya nggak sebaik jika wingback asli yang bermain. Dan disinilah peran Gallagher dalam mengcover aspek defensifnya. Saat pressing, Chelsea menerapkan shape 3-5-2. Aubameyang dan Havertz sebagai pressure terdepan bergerak naik turun secara bergantian untuk menekan back Salzburg yang menguasai bola. Sementara itu, 5 pemain di lini kedua akan melakukan pressing saat ada trigger, yaitu ketika bola dioper ke fullback Salzburg. Saat lini kedua naik, Chelsea akan menaikkan garis pertahanannya. Dua center back terluar naik hingga melebihi garis tengah. Keduanya memposisikan dirinya nggak jauh dari dua striker Salzburg. Idenya adalah untuk mempersempit ruang di area permainannya dan juga untuk akomodir skema counter press saat possession lepas dari pemain Chelsea. Saat build up, Chelsea menghadapi Salzburg yang juga menerapkan high press dengan basis man marking. Dalam skema high pressnya, dua striker Salzburg kalah jumlah dengan 3 back Chelsea. Dan Sucic yang berposisi nomor 10 akan melakukan man marking terhadap Jorginho. Untuk mengatasi kalah jumlah ini, satu gelandang Salzburg akan naik man marking Chalobah di sisi kanan, sehingga situasi menjadi 4 versus 4. Chelsea bisa merespon high press Salzburg dengan baik. Di lini pertama, Kepa ikut aktif dalam fase build up dan menambah pemain di fase awal ini untuk ungguli 3 pressure Salzburg, 3 versus 4. Di lini tengah, Havertz drop sejajar dengan Gallagher dan Kovacic. Dengan ini Chelsea unggul jumlah terhadap lini tengah Salzburg yang menyisakan 2 gelandangnya, 3 versus 2. Jika diperhatikan lebih detail, Jorginho juga nggak dimarking secara intens, sehingga ia masih bisa menjadi pemantul saat Chelsea melakukan sirkulasi. Dan dengan beberapa hal tadi, Chelsea bisa melakukan progresi dengan menargetkan Gallagher yang melebar ke area half space. Ini juga ide di balik role-nya yang asimetris, alias nggak sejajar dengan gelandang dan nggak di belakang striker persis. Di klip ini, kembali terlihat bagaimana peluang Chelsea tercipta setelah sebelumnya bisa eliminasi high press Salzburg dan mengekspos man markingnya dengan positional play. Awalnya Gallagher turun sebagai decoy dan menarik back kiri Salzburg, sehingga backline-nya harus bergeser dan tinggalkan ruang di sisi kanan pertahanannya. Lagi-lagi Jorginho yang nggak dimarking secara intens bisa menjadi pemantul. Selanjutnya Chelsea melakukan umpan 1-2 sentuhan dan menargetkan Havertz yang melebar di sisi kiri sebagai outlet progresi Chelsea, mengekspos backline Salzburg yang bergeser ke kiri tadi dan tinggalkan ruang yang lebar di sisi kanan pertahanannya.
Di fase attacking, di babak pertama Chelsea cukup kesulitan membongkar defense Salzburg yang bertahan reaktif dengan shape 4-3-2-1 medium block. Hal ini yang membuat possession Chelsea unggul jauh dari Salzburg. Dengan shape ini, Salzburg bisa menutup semua pemain Chelsea yang berada di tengah, sehingga dipaksa untuk banyak melakukan sirkulasi dan melancarkan serangan dari sisi sayap. Saat mencoba masuk ke tengah, Salzburg langsung menekan dan gak segan melakukan pelanggaran untuk menggagalkannya. Dengan defense Salzburg yang rapat di tengah ini, Gallagher beberapa kali melebar ke sisi kanan untuk support Pulisic di sayap. Seperti yang terlihat di gol pertama Chelsea, berawal dari crossing Gallagher dari sayap kanan. Bola dihalau back Salzburg, namun Pulisic yang masuk kotak penalti bisa mencuri second ball. Diakhiri dengan tembakan first time kaki kiri dari Kovacic yang menghujam pojok kanan atas gawang Salzburg. Setelah gol pertama ini, The Blues mencoba membongkar defense Salzburg dengan menarik pemain-pemainnya ke area sayap untuk ciptakan ruang di tengah yang bisa dieksploitasi. Seperti yang terlihat di beberapa klip ini, pemain-pemain Chelsea berhasil menarik pemain terluar di pertahanan Salzburg bergerak keluar, dan Auba mengikat center back-nya sehingga ada ruang yang bisa diekspos oleh Gallagher dan Kovacic. Skema ini cukup berhasil dan Chelsea ciptakan beberapa peluang yang masih bisa digagalkan oleh kiper Salzburg. Skema yang hampir serupa terlihat di gol kedua Chelsea yang tercipta di babak kedua. Pergerakan Gallagher dan Pulisic berhasil menarik 3 pemain Salzburg sekaligus dan terbuka ruang di depan backline-nya yang langsung diekspos oleh Havertz untuk ciptakan gol kedua dari tepi luar kotak penalti. Dalam bertahan, The Blues menggunakan shape 3-1-4-2. Dengan shape ini hanya ada Jorginho yang mengcover area antar lini. Celah ini yang dimanfaatkan oleh Salzburg. Mereka kerap mengoverload atau menang jumlah area Jorginho ini dengan Sucic dan Okafor yang turun. Sucic juga kerap turun untuk menarik Jorginho keluar sehingga perlebar ruang di antar lini Chelsea. Satu gol dari Salzburg tercipta dari situasi counter attack yang mengeksploitasi ruang antar lini ini. Jorginho terpancing naik sehingga 2 striker Salzburg memiliki banyak ruang di belakangnya, dan center back Chelsea terlambat untuk step up atau naik menutup strikernya. Dengan ini pertahanan Chelsea hanya menyisakan 2 pemain yang berhadapan dengan 4 pemain Salzburg. Gol dicetak oleh Adamu menerima assist dari Wöber dari sisi kiri. Memasang 2 wingback yang bertipe menyerang bertujuan untuk memecah Salzburg yang rapat. Dengan menyerang di sisi kanan, maka pertahanan akan bergeser sehingga membuka sisi kiri, begitupun sebaliknya. Penggunaan Gallagher juga nggak kalah penting baik untuk progresi bola maupun untuk counter press atau rebut bola kembali. Juga untuk menutup ruang dari wingback yang telat turun, lantaran tipikalnya yang lebih menyerang. Menarik dari sisi taktikal karena Potter kerap mengubah-ubah pakemnya.